Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam program Roti Gembala pagi hari ini. Saya percaya kita selalu ada dalam kebaikan dan perkenanan Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sudah 2 kali kita belajar mengenai janda Sarfat. Dan hari ini kita akan belajar lagi apa yang kita bisa dapat nih dari janda Sarfat, dari permasalahan atau proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan janda Sarfat. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar bahwa janda Sarfat ini saat menghadapi masalah, dia tidak bersungut-sungut, atau dia tidak ngomel, atau dia tidak ngedumel, ya kan? Dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak nyalain kondisi, tidak nyalain siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Dia tidak lakukan itu. Nah, kemudian hari ini kita belajar apa yang dilakukan janda Sarfat ini sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya, sehingga dia bisa menang dalam permasalahan atau proses yang Tuhan izinkan terjadi pada hidupnya, yaitu kekeringan, kelaparan, sudah tunggu mau mati, tiba-tiba Elia datang minta makan sama dia. Yang terakhir dia mau makan diminta lagi sama Elia. Satu belum selesai, timbul masalah yang lain. Tetapi ini yang dia lakukan. 1 Raja-Raja 17 ayat 14, 1 Raja-Raja 17 ayat 14 dan 15. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu, tepung yang cuma segenggam dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Minyak yang tinggal sedikit dalam buli-buli, tempat minyaknya janda Sarfat ini, tidak berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 14 dikatakan demikian. Ayat 15 kemudian disambung dengan begini. Lalu pergilah janda itu melakukan apa yang dikatakan Elia. Maka mereka bertiga mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk berhari-hari lamanya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita lakukan saat kita ada di dalam sebuah proses atau permasalahan? Yang kedua adalah kita taat akan kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, itu kita kerjakan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, itu kita lakukan. Kita taat. Seperti janda ini ngomong. Apa Elia ngomong, firman Tuhan disampaikan oleh Elia bahwa dia ngomong, tepung dalam tempayan itu sama minyak dalam buli-buli itu nggak akan habis. Sampai kapan? Sampai Tuhan turunkan hujan. Artinya apa? Kalau kita mau taat atas firman Tuhan, atas perintah, atas kehendak Tuhan, di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi, maka di sini dikatakan minyak dan tepung itu tidak akan habis sampai hujan, Tuhan kirim hujan. Artinya apa? Tuhan akan memelihara hidup Bapak Ibu Saudara, hidup saya. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai kita menang, sampai kita melewati permasalahan itu. Sampai Tuhan bukakan pintu, Tuhan bawa kita keluar, Tuhan pelihara kita. Karena waktu itu masalahnya kekeringan. Kapan kekeringan itu berakhir? Kapan masalah itu selesai? Saat hujan turun. Karena saat hujan turun sudah nggak kering. Sama dalam proses hidup kita. Saat kita dalam masalah, dalam proses, minyak dan tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Asal kita mau nurut loh. Asal kita mau taat. Itu janji Tuhan di ayat 14. Kemudian ayat 15 di situ dikatakan, lalu pergilah janda itu melakukan apa yang dikatakan Elia. Ayat 15 mengatakan bahwa janda itu taat. Janda itu melakukan apa yang diminta Tuhan melalui Elia. Saya percaya ayat 14 hanya tinggal janji, sebuah janji, kalau ayat 15 tidak dilakukan. Kita sudah banyak seringkali mendengar janji Tuhan. Tetapi seringkali kita nggak taat, kita nggak lakukan bagian kita yang di ayat 15. Dan kalau itu nggak kita lakukan, maka janji tinggallah janji. Karena Tuhan menunggu actionnya kita, Tuhan menunggu tindakan kita. Karena tindakan kita itu menunjukkan bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
ayat tahunan yang kita biasa ambil di tanggal 31 Oktober tutup tahun atau di awal tahun tanggal 1 kita ibadah buka tahun. Itu ayat itu yang sudah disiapkan dari gereja itu bukan ramalan ya. Itu bukan ayat ramalan tapi ayat pedoman bagi kita gitu. Nah, tahun ini ayat saya itu agak ngeri-ngeri sedap gitu. Kenapa saya katakan ngeri-ngeri sedap? Karena ayat itu berbicara mengenai iman. Ayat itu berbicara berbahagialah engkau yang percaya namun tidak melihat. Saya dapat ayat itu saya mikir gini, waduh, ini Tuhan mau izinkan apa lagi nih yang terjadi tahun ini? Tetapi satu hal yang saya percaya, saya dengan ayat itu saya merasa gini, oke, berarti kalau saya bisa mengupgrade iman saya, kepercayaan saya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan sesuatu yang lebih besar dari yang sekarang. Itu yang saya pegang. Karena apa? Kalau kita dengar janji Tuhan tapi kita tidak melakukan, itu sama dengan halnya kita nggak percaya gitu. Tapi karena kita percaya, makanya kita taat. Dengan ketaatan itu sebagai bukti bahwa kita yakin dan kita percaya, kita beriman atas janji yang disampaikan kepada kita. Sama dengan janda Sarfat ini. Elia ngomong, minyak dan tepungmu tidak akan habis. Sampai nanti kekeringan itu selesai. Sampai masa kekeringan itu berakhir. Sampai hujan itu turun. Kamu itu tetap punya minyak dan kamu akan tetap punya tepung untuk kamu bisa makan. Secara logika nggak mungkin. Cuman ada tepung segenggam dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Bagaimana itu bisa mencukupi atau memelihara kehidupan mereka? Nggak mungkin. Tetapi ayat 15 puji Tuhan di situ dikatakan pergilah janda itu melakukan apa yang dikatakan Elia. Artinya janda ini menunjukkan imannya. Dia mengambil tindakan sebagai wujud bukti kepercayaannya dia, imannya dia kerjakan. Dan kalau kita baca selanjutnya, maka mereka bertiga, janda ini dengan anaknya dan Elia, mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk berhari-hari lamanya. Berhari-hari lamanya. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 15 bagian B saja di terjemahan NIV, di sini dikatakan, so there was food every day, setiap hari, for Elijah and the woman and her family. Jadi setiap hari mereka memiliki makanan untuk Elia, untuk janda ini dan untuk anaknya. Every day, setiap hari. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita taat, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang firman Tuhan katakan, kita taat lakukan. Mujizat Tuhan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, seperti beberapa minggu yang lalu Bapak Gembala sampaikan di ibadah raya. Segala kebutuhanmu akan dicukupkan Tuhan. Segala keperluanmu dicukupkan Tuhan. Bukan keinginan kita, tapi keperluan kita. Dari masalah yang ada. Kalau minggu kemarin kita belajar, kita nggak boleh sungut-sungut. Minggu ini kita belajar, kita harus taat. Mungkin secara logika, secara pemikiran, secara nalar kita itu nggak masuk akal. Impossible. But with God, I am possible. Mungkin hal yang tidak masuk akal, tapi bersama dengan Tuhan, itu bisa jadi sesuatu hal yang mungkin. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dia maha kuasa, dia bisa kerjakan segalanya. Kalau kita boleh ngomong impossible, bagi Tuhan, everything is possible. Semuanya itu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tinggal bagaimana kita taat nggak? Kita punya iman nggak untuk melakukan ketaatan ini? Kita punya kepercayaan kepada Tuhan nggak untuk melakukan janji Tuhan? Itu aja. Dan saya percaya, sangat-sangat saya percaya. Nggak cuma 100%, 1000% pun 1000 per mil saya percaya. Kalau kita benar-benar percaya dan kita punya iman, kita taat lakukan itu. Perkara besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semakin berat proses yang Tuhan izinkan, semakin berat masalah yang kita hadapi, semakin besar, semakin mulia perkara yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Yang penting kita mau taat, kita mau percaya, dan kita melangkah menunjukkan buah dari ketaatan kita. Maka Tuhan akan kerjakan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya cuma mau sampaikan bahwa ayo dalam kita menghadapi masalah, dalam proses yang Tuhan izinkan, kita sama-sama belajar. Selain gak ngomel, gak gerutu, gak bersungut-sungut, hari ini kita belajar untuk kita mau taat sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Bahwa kita mengakui bahwa Dia Allah yang sanggup memelihara dan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih diberi Tuhan kesempatan untuk bangun, menghirup udara yang segar, menikmati berkat-berkat Tuhan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Bahkan Tuhan memberikan kami roti gembala, kami bisa dengar sebelum kami beraktivitas. Dan kami percaya itu akan menjadi tuntunan kami sepanjang hari ini Bapa. Biarlah Roh Kudus ingatkan kami, untuk kami selalu boleh belajar untuk taat kepada Tuhan, sebagai bukti iman kami kepada Tuhan. Supaya kami melihat dengan iman kami dan kami melangkah dalam ketaatan, maka campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin mereka yang sedang bersiap-siap mau berangkat sekolah, kuliah, bekerja. Tuhan berkati mereka sepanjang hari ini. Mereka mungkin ada yang sedang berbaring karena sakit, kelemahan tubuh. Hamba-Mu percaya bilur-bilur menyembuhkan, menjamah mereka. Dan mereka dipulihkan kembali, mereka boleh beraktivitas kembali. Bagi mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan, mereka sedang dalam pergumulan tentang perekonomian keluarga, rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan hibur, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar atas kehidupan mereka. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Mereka yang merindukan keturunan ilahi, Tuhan berikan yang terbaik sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah damai sejahtera sukacita Allah turun limpah atas setiap kehidupan jemaat Tuhan. Pemeliharaan penyertaan Tuhan yang sempurna ada dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu Kau ingatkan kami, Kau tuntun kami dalam kami menjalani hidup. Supaya jangan sampai kami menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Dan saya berharap kita semua belajar taat atas apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya karyanya, mujizatnya, pertolongannya akan turun membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih luar biasa. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.